gaji kita pada saat CPNS dulu tuh bahkan nggak bisa mengcover biaya. Nah, pada saat saya masuk tahun 2013 itu PNS-nya hanya 9. Kenapa nih kok marah-marah? Emang salahku apa gitu? Halo Sobat Balai, kembali lagi di POF Perspektif on Frame, program podcast kebanggaan BPSDMP Kominfo Surabaya yang akan membuka sudut pandang kalian dari berbagai perspektif yang menarik. Oke, kali ini alhamdulillah masih bersama saya yang alhamdulillah diperpanjang sebagai host di POF oleh Pak Ketua. Nanti kalau bayarannya cocok bisa lah ya Pak ya, kita tanda tangan kontrak. Aman ya? Aman. Mbak Lia mau magang mungkin jadi host? Mau banget. Mau banget. Oke, kita agendakan. Sekali-sekali dong rasain jadi Gen Z juga ya. Tapi magang aja Mbak Lia, nggak boleh menggeser posisiku. Bercanda. Ya nggak apa-apa deh. Oke, ini sudah ke-spill sedikit bintang tamu kita. Jadi kita kali ini berhasil mendatangkan seseorang yang cukup memiliki jabatan yang cukup penting di BPSDMP Kominfo Surabaya. Beliau ini adalah seorang wanita cantik, karismatik, stylish, modis, berintelektual tinggi, tapi beliau ini sudah menikah dan punya 1 anak. Langsung saja kita sapa, selamat datang Mbak Lia. Halo Sobat Balai semuanya. Manggilnya Mbak Lia, apa Kak Lia, apa Bu Lia? Mbak Lia aja. Mbak Lia aja ya. Oke. Apa kabar Mbak Lia? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat. Semangat selalu. Alhamdulillah, semangat selalu. Jadi mungkin sedikit perkenalan untuk Sobat Balai. Jadi Mbak Lia ini adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum. Jadi tugasnya ini cukup banyak di kantor, mulai dari mengurusi kepegawaian, keuangan, perencanaan program, banyak sekali. Terus monitoring, pelaksanaan, sampai juga mengurusi masalah BMN ya Mbak Lia. Ya, sampai lupa sih apa aja. Saking banyaknya sampai lupa. Oke Mbak Lia, sebelum jadi Kasubag Umum di BPSDMP Kominfo Surabaya, Mbak Lia kan pasti sudah melewati perjalanan karir yang cukup panjang ya. Dulu sempat di Medan, sempat di BPPTIK juga kalau nggak salah. Iya, di Cikarang. Wah, panjang sekali. Mungkin bisa sharing ke Sobat Balai, mungkin diceritakan dari mulai masuk CPNS sampai sekarang di Balai Surabaya. Panjang banget nih. Ini Nggak apa-apa, berapa durasinya. episode sih ini? Bisa 2 jam mungkin Ya. Mbak Lia. Mungkin panjang tapi diekstrak aja ya Sobat Balai. Ya, ini saya masuk ke dulu namanya Departemen Komunikasi dan Informatika. Dulu masih Sebelum jadi kementerian ya, tahun 2009. Dulu masih menterinya itu Pak Muhammad Nuh ya. Tahun 2009. Waduh, ketahuan ya usianya ini ya. Nah, kalau penugasannya karena kita sudah dulu tanda tangan di atas materai gitu untuk bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia harus bersedia. Dulu saya pertama kali alhamdulillah itu ditempatkan di Medan. di Medan. Ya, di Medan terus sekolah ke Bandung, terus balik lagi ke Medan. Dari selesai sekolah itu terus ditugaskan ke Cikarang. Nah, dari Cikarang ke pusat baru ke Surabaya gitu. Wih, Kira-kira. panjang sekali perjalanan, disingkat dalam 2 menit. Nah, lumayan kan ya. Biar Sobat Bali juga nggak bosan dengar ceritanya ya. Jadi dulu Mbak Lia saat daftar CPNS sudah tahu kalau ditempatkan di Medan apa baru keterima baru tahu? Oh, belum tahu. Iya. Kalau zaman dulu kita belum bisa milih ya Sobat Balai ya. Jadi seperti surprise lah gitu. Saya juga kaget. Wah, ternyata di Medan penempatannya. Nah, pada saat itu Sobat Balai saya belum pernah ngekos sama sekali. Selama hidup Iya, baru pertama di jadi Medan. baru keluar rumah terus langsung ke Sumatera Utara gitu ya, sendirian. Wow. Nah, karena waktu itu angkatan saya satu lagi itu anak sanalah gitu. Nah, saya yang satu kantor itu sukunya yang Orang Jawa. nggak ada bolonya gitu. Iya, tapi seru-seru. Itu menempa mental sekali sih. Saya bersyukur pernah mengalami fase-fase itu. Berarti Mbak Lia kan dari lahir berarti di Jawa ya Mbak Lia? Asli Ya, Jawa. Ya. Terus pas kerja tiba-tiba ditempatkan di Medan.
Ya. Kira-kira ada culture shock gak selama di Medan Mbak Lia? Wah banget. Nah ini Sobat Balai ya mungkin belum pernah saya ceritain di podcast manapun Wah ya. spesial ini, eksklusif untuk Sobat Karena hanya Balai. satu podcast ini sih. Jadi sekaligus perdana. Nah dulu waktu seminggu pertama itu nangis terus di kos. Nah karena waduh makanannya nggak cocok gitu kan. Nah di situ selain makanan, selain semuanya kaget lah gitu. Memang benar-benar literally culture shock itu yang saya alami. Gitu. Sudah satu kantor itu saya yang sukunya beda sendiri gitu ya. Tapi itu nggak masalah. Nah paling menjadi masalah saya karena biasa makan makanan rumah gitu. Nah di sana jadi karena makanannya nggak terlalu cocok waktu itu. Jadi belajar masak sendiri. Wah, itu belajar ngelola kesehatan kita sendiri lah ibaratnya gitu. Harus hati-hati makan, harus mengelola pengeluaran dan sebagainya. Macam-macam lah. Yang penyesuaian culture banget. Nah, pada saat itu kan baru pertama kali keluar rumah dan ketemu dengan berbagai macam suku gitu ya. Ya, betul. Oh lucu banget dulu. Karena kita kalau di Jawa kan lewat di depan orang tua nyun sewu gitu ya, permisi, nyun sewu lah Nyun gitu. sewu. Permisi di sana itu diprotes. Nggak usah pakai permisi kalau mau lewat aja. Nggak perlu permisi itu. Ya masih kebawa ya kejawaannya di sana gitu. Terus juga suara, waduh, apalagi di sana mayoritas kan sukunya Batak gitu ya, yang keras-keras suaranya, keras aja nih suaranya tapi hatinya tuh lembut-lembut ternyata. Lembut-lembut, Gitu. Baik-baik, hanya suaranya aja. Intonasinya aja ya Mbak Iya, dipikir, kenapa nih kok marah-marah? Emang salahku apa gitu? Oh ternyata memang style bicaranya itu seperti itu gitu. Ya banyak lah, panjang kalau bisa diceritain semua sih, wah. Berepisode-episode. Bisa ada 1, 2, 3, 4-nya nih lama ya. Ada Kurang lebih kayak berpart-part gitu. gitu ya, Yang jelas ada banget culture shocknya. Tapi bikin Mbak Lia upgrade skill terpendam ya Mbak Lia ya. Ya. Bisa masak, bisa kelola uang sendiri, Betul. mandiri. Betul, lebih tepatnya teman-teman menjadi bekal saya untuk punya survival skill dalam hidup. Iya. Kita sendirian loh di sana loh. Gak ada saudara. Keren sih Mbak Lia. Sendiri. Terus juga, wah ini panjang banget nih ceritanya. Gaji kita pada saat CPNS dulu tuh bahkan nggak bisa mengcover biaya kos dan makan gitu. Nah ini harus cari strategi. Uang buat Iya, jadi ada kita cari selain pendapatan utama gitu, jadi kreativitasnya muncul. Jadi kita cari sumber pendapatan selain dari gaji negara gitu. Dari mana tuh Mbak Lia? Bisa Ini the lah power di-spill. of kepepet banyak ya. Jadi waktu itu saya karena teman kos saya ini bisnis tas wanita gitu. Jadi dia ambil dari resell supplier utamanya gitu. Jadi saya ikut-ikutan lah. Saya bawa beberapa yang bagus ke kantor gitu, ditawarin ke bapak-bapak yang itu, Pak buat ibunya loh nanti gini cara pakainya, ini perawatannya gini, pokoknya kreatifnya kita lah. Alhamdulillah sekali bawa tuh laku, bawa lagi laku, jadi ada pemasukan tambahan dan juga ya yang lain-lain lah gitu. Kira-kira ikutan mentranslate skripnya anak-anak kampus yang deket ke sana dan lain-lain gitu. Banyak Jadi ya. ada jurus-jurus ninjanya untuk dapat tambahan gitu. Skill bisnisnya jadi ada, tiba-tiba ada. Dituntut untuk Itulah ada. the power of pepet ya. Betul. Terus Mbak Lia selama di Medan sempat sekolah juga Mbak Lia ya? S2 Enggak saat sih. itu. Pada saat itu iya, pada saat ada penawaran beasiswa tuh ikut. Ya, jadi sekolah dulu selama kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun kurang gitu ke Bandung. Terus setelah itu ya harus kembali ke tempat tugas semula gitu, kembali ke Medan lagi. Kembali ke Medan selama. Iya. Lupa, kayaknya nggak sampai setahun gitu. Terus ada nota dinas untuk
pindah. mutasi. Padahal nggak pernah minta pindah nih, tapi karena dibutuhkan di tempat yang lain, nah makanya karena hutang budi ya, karena sudah dibiayai pemerintah kan, ya kita harus Oke. patuh pada instruksi tugas gitu, nggak nawar-nawar lah guys gitu ya, Dijalani saja. dijalani aja dan disyukuri. Berarti Mbak Lia ke Medan, sekolah, balik Medan lagi, terus pindah ke Cikarang Iya, tadi. terus ada penugasan ke Cikarang. Nah, setelah sekian lama di Cikarang baru ke pusat nih ceritanya. Nah, setelah ke pusat baru ke Surabaya. Panjang banget. Kalau itu kan tadi di Medan ya Mbak Lia. Kalau culture shocknya di Cikarang sama di pusat, cara kerja atau orang-orangnya gitu mungkin? Oh pasti ya, karena masing-masing unit kerja, masing-masing kantor itu punya organizational culture sendiri gitu teman-teman ya, punya budaya organisasi sendiri-sendiri walaupun sesama Kominfo mungkin dipengaruhi juga komposisi SDM-nya ya, terus usianya. Nah kebetulan pas di Cikarang ini pemimpinnya muda waktu itu, nah personilnya juga muda-muda banget, ya jadi lebih kenceng larinya. Nah pada saat itu untuk mungkin teman-teman ada yang tahu BPPT Cikarang ya? Tahu kan ya? Tahu. Iya. Tahu lah ya Sobat Balai. Iya, pusat pelatihan atau ICT Training Centernya Kominfo yang ada di Cikarang. Nah, itu kan ada asrama besar. Kemudian tugasnya juga hybrid, melatih masyarakat juga ASN. Nah, pada saat saya masuk tahun 2013 itu PNS-nya hanya 9. PNS hanya 9 mengelola kantor sebesar itu. Betul. Jadi itu masa-masa yang ibaratnya kita ngerjain 4 orang, tugas 4 orang sekaligus lah dikerjain kita sendiri gitu. Pada saat itu masih single sih, karena dikasih fasilitas tidurnya juga di asrama, gak bayar kos nih, itu surplus banget ya. Nah di situ kita menempa atau push to the limit diri kita sendiri, gimana sih kita mampu nggak di pressure sampai segitunya gitu. Ternyata kita mampu. Bisa loh. Iya, seperti kawah Chandra di muka gitu. Iya, kita juga nggak percaya oh ternyata kita mampu loh gitu. Padahal wah pas begitu sampai sana tuh kok mengenaskan seperti ini ya, udah tempatnya sepi gitu. Ternyata di balik semua yang kelihatan fisik itu, nah dia seperti blessing in disguise yang pada saat itu Mbak Titin ditempatkan di Cikarang itu kan dalam tanda kutip di Cikarang kan gitu. Di Cikarang kan. Sepi Gimana kan di tuh? sana, nggak ada yang betah lah gitu. Tapi karena kita masih single ya, nggak harus pulang pergi ke tempat keluarga gitu. Tinggal di asrama, ya kerja di situ, tidur di situ. Tidur sambil kerja. Karena asramanya banyak gitu, jadi pegawai boleh untuk menempati satu kamar gitu. Lumayan loh nggak bayar kos kan. Lumayan. Itu sisi positifnya banyak. Dan disitulah kita punya perspektif baru. Nah di setiap tempat ya, setiap tempat pasti ada yang bisa kita ambil hikmahnya dan pelajaran berharga. Nah di situ saya mengenal yang namanya jadi pengajar. Nah, di situ kan kita dipaksa untuk bisa mentransfer knowledge, untuk juga jadi instruktur gitu ya, selain mengerjakan pekerjaan administratif, perencanaan dan lain-lain. Nah, kebetulan juga rezeki kampus depan kantor itu menawarkan juga gitu untuk mau nggak ngajar di situ, mau aja. Dan pada saat dapat pemasukan tambahan gitu, langsung edit ya, karena kerjanya enjoy tapi rewardnya juga lumayan seperti itu. Jadi ternyata menemukan keasikan tersendiri di situ. Dan kalau di Cikarang mungkin beda sama unit-unit kerja lain ya. Di sana karena waktu itu kerjasamanya sama Koika ya, tamunya setiap hari tamu asing dan juga ada bapak ibu expert Korea yang ditanam di situ, ditempatkan di situ. Jadi kita discussnya sudah bilateral gitu. Nah itu pengalaman bilateral di Cikarang tuh seru banget gitu. Nah, nanti bisa besok gitu atau tanpa terduga ada dubes Korea ke sana gitu, atau dubes mana mampir ke Cikarang.
gitu. Ya. Jadi pengalamannya bertambah. Di Cikarang nambah pendapatan, nambah jaringan, banyak sekali ya. Di setiap tempat pasti ada kesempatan. Betul, yang kita harus pintar-pintar menggali. Nah, jangan sampai terkontaminasi kalau orang bilang, oh di sana ini diasingkan dalam tanda kutip seperti itu, atau di sana nggak banyak benefitnya. Oh belum tentu. Kalau kita pintar-pintar kreatif atau mencari peluang atau melihat peluang yang bisa kita optimalkan sendiri gitu. Nah, bisa jadi itu sebenarnya keuntungan buat kita gitu, atau jalan yang dikasih Tuhan yang Maha Esa gitu untuk kita tambah berkembang seperti itu. Jadi lihatlah dari sisi yang lebih konstruktif gitu daripada negatifnya lah. Betul. Gitu. Berarti peluang nggak harus datang secara sendiri ya Mbak Lia, ada yang harus kita cari gitu ya. Betul, itu betul banget. Betul banget. Nah sekarang Mbak Lia kan sudah melanglang buana ya Mbak Lia di segala penjuru dunia. Oh iya. Dulu sempat semua sih. penelitian ya Mbak Lia dulu. Oh iya, jadi basicnya saya ini pada saat CPNS formasinya peneliti. Peneliti. Jadi kalau di pusat itu kan lokus penelitiannya dari Sabang sampai Merauke. Iya. Jadi ya sudah ke pelosok-pelosok mana-mana, pelosok Toraja, pelosok Sambas sudah sih. Yang belum karena nggak berani waktu itu. Kalau dapat tugas ke Papua saya nggak mau, takut malaria sama gerakan separatis gitu. Jadi cowok-cowok aja yang ke sana gitu. Berarti belum sempat ke Papua? Belum. Kalau ada kesempatan? Ya. Ya. Lihat-lihat sih. Pada saat itu ingat banget surat tugasnya ke Digul, Boven Digul gitu, Tanah Merah ya. Wah seru sih karena Pak Soekarno kan pernah diasingkan ke sana ya, mau lihat peninggalannya, petilasannya gitu. Tapi mikir lagi pas lihat di YouTube, wah tanahnya masih off-road gitu jalannya. Ya, Bovendigul Tanah Merah. Terus malaria segala macem. Wah jadi ini dulu deh yang cowok-cowok dulu gitu, atau yang sudah bapak-bapak ya. Ya pada saat itu karena belum menikah gitu, jadi masih takut-takut. Seru ya, seru sekali Mbak Lia. Seru. Ya. Pengen ngulang lagi nggak di masa itu Mbak Lia? Kalau masih single pada saat itu sih mau banget. Karena bisa 2 minggu atau sebulan nggak pulang gitu kalau tugas. Nah, kalau sekarang mungkin prioritasnya lebih ke keluarga. Anak. Iya. Untunglah sudah dipuas-puasin. Jiwa adventurer-nya sudah pada saat itu. Sebuah tips dari Mbak Lia. Puas-puasin di masa muda. Sobat Balai, sebelum menikah ya, puas-puasin kalian mau kemana, pengen apa, beli dulu aja ya. Karena kalau nanti sudah menikah, ada prioritas tanggung jawab ya. Nah, nggak mentingin diri kita sendiri dulu kayak dulu gitu ya. Nah, jadi yang belum menikah nih, silahkan explore the world. Explore the world. Oke Mbak Lia, sekarang kerjanya di BPSDM Kominfo Surabaya. Masih ya Mbak Lia di sini ya Mbak Lia? Insya Allah masih. Kalau nggak dimutasi ya di sini. Jadi Kasubag Umum. Kalau Mbak Lia ada nggak tantangan terbesar selama jadi Kasubag Umum di sini? Wah, pertanyaannya menarik sekali ya, tantangan terbesar. Oke, mungkin karena di bawah kita itu ada, nggak cuman menghadapi laptop gitu ya, nggak menghadapi benda keras gitu, tapi juga ada pembinaan SDM dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya ini tantangan terbesarnya untuk menjembatani atau mediasi atau ketika ada konflik antar pegawai yang harus diselesaikan. Nah itu challenge terbesar sih gitu. Pasti ada konflik ya Mbak Lia di pegawai? Ya sepertinya sekali lah. Sepertinya di semua tempat kayaknya pasti ada ya. Terus kalau sebagai Kasubag Umum, solusi yang Mbak Lia berikan terhadap konflik-konflik antar pegawai itu gimana Mbak Lia? Oke, nah ini pertanyaannya sulit-sulit ternyata ya. Iya, sudah belajar ya Mbak Lia ya. Itu nggak ada sebenarnya di textbook, tapi ya untuk pengalaman yang kemarin-kemarin gitu. Nah untuk
menjadi penengah konflik. Nah, kita harus objektif, melihat sebenarnya permasalahannya apa sih gitu. Supaya tadi nggak menjadi besar ya. Iya, betul. Iya, nggak menjadi besar. Nah, jadi ya harus disederhanakan. Nah, tidak memihak salah satu, harus netral sekali, jadi sangat objektif itu walaupun yang berkonflik misalkan bestinya kita banget, nah kita menghindari keberpihakan seperti itu, ditelaah baik-baik apa masalahnya dan selalu fokus ke solusi sepertinya. Fokus ke solusi. Iya gitu. Jadi ya kalau hanya masalah kecil buat apa sih yang dibesar-besarkan gitu. Kalau bisa ya komunikasi ya Mbak Lia. Yang penting komunikasi ya Mbak Iya, Lia. itu maksudnya itu tadi ya. Iya, Terima kasih kesimpulan. sudah dibantu. Iya. Nanti saya simpulkan di ChatGPT sih Mbak Lia. Ya, Komunikasi betul. gitu. Komunikasi. Nah, kita juga ini bagus banget ya, keywordnya itu komunikasi. Kalau kita ngobrolnya atau subordinate-nya itu Gen Z seperti itu. Nah, itu juga beda dengan Bapak Ibu yang sudah sepuh Betul, gitu ya. betul. Nah, kalau dengan Bapak Ibu yang sepuh nggak mungkin kita semacam mendikte atau menggurui gitu ya, karena mereka juga lebih lama hidup dari kita. Nah, kalau yang Gen Z ini, nah mereka ini, yang wawancara juga Gen Z ya, nggak memberikan kritik ke Gen Z, tapi mereka ini wah energinya luar biasa gitu, kreativitasnya juga luar biasa. Nah, kadang-kadang ide-idenya itu out of the box, nah kenceng sekali keluar ide-idenya. Nah, kadang-kadang kita harus mengimbangi, mengerem. Ya, semacam itulah betul. Gitu. Ya, bukan melarang untuk berkreativitas atau memberikan solusi apa. Nah, tapi kita kasih pengalaman kita pada saat berada di posisi yang dia alami seperti itu. Ya, kasih sedikit wisdom yang kita dapat lah gitu. Jangan langsung melarang ya gitu, karena brilian sekali pendapat-pendapat, ide-ide dari Gen Z ini gitu. Ini penontonnya Gen Z semua nih Mbak Lia. Iya ya, Sobat Balai kebanyakan Gen Z ya. Kebanyakan Gen Z. Oke Mbak Lia, berarti emang tantangan terbesarnya konflik pegawai itu ya Mbak Lia? Ya, berhadapan dengan manusia lah gitu. Kalau pekerjaan apa-apa gitu, misalkan dokumen atau perencanaan, nah itu ada rumusnya semuanya ya. Tapi kalau sudah hubungannya sama human behavior ini nggak ada solusi tetapnya tuh nggak ada. Nggak ada, harus disesuaikan dengan ya konteksnya, dengan karakter si personil yang berkonflik dan seterusnya gitu. Oke, keren. Terus Mbak Lia kan di balik kesibukannya sebagai kasubag umum, Mbak Lia ini sekarang sedang sibuk mengenyam pendidikan S3 ya Mbak Lia. Alhamdulillah. Sudah semester 3 ini masuk ke semester 3. Wah. Apa sih alasannya Mbak Lia mengambil S3 di selama kesibukan ini Mbak Lia? Kenapa kok sekarang gitu? Oh iya, kenapa sekarang ya? Oke, yang pastinya sih kesempatannya baru datang sekarang, itu satu. Keduanya ya kenapa diambil kesempatannya? Ya, karena kita harus konsisten juga dengan lingkup pekerjaan kita. Kita ada di Balai Pengembangan SDM, ya kan? Nah, pastinya setiap personilnya, karena kita kan melatih masyarakat, melatih ASN segala macam, tapi diri kita sendiri belum mengembangkan diri juga. Jadi harus terus-terusan ya mengupdate kompetensi, ya level pendidikan juga, karena di Indonesia nih masih penting ya, masih jadi masih diperhitungkan lah gitu ya. Ya, selain pengakuan kompetensi, nah mungkin kalau di luar negeri jenjang pendidikan nggak perlu lagi gitu ya. Cukup dengan sertifikat kompetensi. Nah, yang penting bisa gitu. Tapi kalau di Indonesia ini masih menuntut jenjang pendidikan sih, terutama untuk beberapa fungsional tertentu. Nah, gitu kan syaratnya harus sudah doktor atau sudah gitu untuk ya terutama untuk yang mau naik ke madya gitu. Harus naik juga jenjang pendidikannya. Yes, jadi kalau persyaratan. S3 ini Mbak Lia sudah berkeinginan dari dulu nggak Mbak Lia? Sudah ada kalau berkeinginan banget sih enggak ya, sebenarnya mengalir aja, tapi kadang-kadang juga kepikiran gitu pada saat itu mau apply juga beasiswa yang lain gitu, tapi ternyata kesempatannya datang dari Komdiji sendiri gitu ya, udah diambil aja kesempatan yang di depan mata, sikat aja gitu.
Mumpung ada kesempatan. Mumpung ada kesempatannya. Nah ini Mbak Lia bekerja, kuliah, terus jadi ibu rumah tangga ya Mbak Lia. Nah gimana bagi waktunya Mbak Lia? Apakah Mbak Lia sempat tidur? Oh ya sempet lah. Saya kalau saya sekamar sama Mbak Lia itu, saya mau tidur Mbak Lia masih kerja. Pas tengah malam bangun Mbak Lia masih kerja. Pagi-pagi bangun Mbak Lia masih kerja. Itu tidurnya kapan Mbak Lia? Iya, nah ini kalau yang lagi sekolah gitu ya, S1, S2, S3 pasti mastering di satu bidang. Time management. Iya kan? Betul, ya. betul. Ya, Harus jadi kita punya porsi untuk waktu dialokasikan untuk pekerjaan, kemudian untuk keluarga, kemudian ya healing juga perlu. Nah, ini biasanya kalau kita ya kemarin mungkin ya bisa curi-curi healing sambil kerja, mungkin sekedar lihat gedung-gedung bagus waktu lewat gitu ya, heritage atau lewat pantai mampir 15 sampai setengah jam gitu kan, nggak mengganggu kerja. Nah ya pinter-pinter ngatur waktu sih, porsinya harus diplot gitu ya. Kalau musim tugas, nah itu yang berat ya. Nah porsinya walaupun karena punya 24 jam aja sehari kan. Iya. Ya, Kalau bisa nambah kalau ya Mbak bisa Lia? nambah gitu. Kalau semuanya deadline, nah ini harus ada yang dikorbankan, misalkan mengorbankan atau mengurangi waktu tidur atau waktu apalah gitu ya. Ya pasti harus ada yang dikorbankan, tapi ya berusaha untuk manage seadil mungkin. Adil tuh nggak mesti sama dan seimbang sih, tapi tergantung situasinya. Masing-masing. Ya harus mana dulu yang diprioritaskan pada saat itu. Diprioritaskan ya. Terus bagaimana Mbak Lia menjaga keseimbangan antara itu semua Mbak Lia? Itu ya. Sulit kalau harus seimbang banget. Seimbang kalau dalam arti 24 jam dibagi 3 porsi tadi, nah enggak gitu juga ya. Keseimbangan ya kapan waktu kita sama keluarga, ya sudah kita kesampingkan dulu pekerjaan, nanti efektif waktunya setelah kita ada waktu. Ya ini yang harus dikorbankan atau dipotong gitu, malesnya kita. Nanti Sulit banget sih itu Mbak Lia ya. nonton 1 episode dulu deh nanti. Nah itu padahal dengan nonton 1 episode, 2 episode, 3 episode, nah kita sudah Bisa ngebuang mengerjakan hal yang waktu berapa ya. Jadi harus mengorbankan rasa atau kesenangan kita lah, menunda kesenangan gitu mungkin ya. Setelah nanti waktunya liburan ya liburan gitu. Ada timingnya masing-masing. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan bagus jawabannya ya. Bagus kok Mbak Lia, bagus. Berarti selama ini menurut Mbak Lia sudah bisa nggak menyeimbangkan itu semua? Waduh, dari skala sampai berapa deh? 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10 boleh. Mungkin saya 6 deh gitu. 6. Karena ya belum mastering di bidang time management gitu. Masih keteteran juga, terus terang ya sejujur-jujurnya ya harus banyak waktu, kadang untuk keluarga juga yang korbankan gitu, karena mau nggak mau kita harus menjalankan tugas gitu. Nah terutama kalau harus meninggalkan keluarga ini berhari-hari, nah seperti itu. Controllingnya ke kondisi rumah ini kan hanya virtual ya gitu, jadi sulit. Kadang-kadang anak makannya nggak sesuai harapan kita atau gimana, atau pengasuhnya kurang ngasih ini itu, nah itu ada aja lah gitu ya, tergantung situasi. Tapi kalau perfectly menyeimbangkan waktu gitu enggak sih. 6 sampai Iya. 10 itu ya Mbak. Iya, Ada masih kemungkinan banyak bisa yang harus diperbaiki. Nambah nilainya Mbak Lia? Mudah-mudahan Itu belum maksimal ya berarti nilai itu ya, poin itu 6 iya, harus lebih bisa fair tadi ya. Bukan berarti waktunya sama untuk 3 porsi, tapi seadil mungkin lah gitu. Oke, keren. Tuh, agak rumit sih jawabnya ya. Bisa ditangkap kok Mbak Lia. Terus Mbak Lia ini kan saya semalam nih stalking Instagramnya Mbak Lia ya. Oh gitu, waduh Mas sudah ya? lama Stalking. banget nggak Instagraman. Oh tapi boleh juga sih kalau Sobat Balai mau follow ya, nanti di sini tampilin. Kosong Mbak Lia di situ. Oh di sini ya. Di situ. Atau di sinilah nanti diatur-atur ya kakak admin ya. Lumayan dapat follower baru. Banyak. Keren loh foto-foto Mbak Lia, sangat estetik. Aduh, ini
waktu masih banyak waktu luang ya. Sekarang nggak sempet lagi sosmed. Boleh daftar jadi admin sosmed Mbak Lia nggak? Itu followernya mana? Ini setelah ini nanti pasti banyak Mbak Lia. Nambah 5 lah. Mudah-mudahan. Jangan lupa follow ya Sobat Balai ya. Nah, di follow Instagramnya. Nah ini saya stalking kan Instagram Mbak Lia ini sering ke luar negeri ya Mbak Lia. Dulu. Dulu sering. Iya. Sekarang libur dulu. Kalau sekarang lebih ke kesempatannya belum ada sih. Oh, kalau pengen ya Mbak Lia ya. Ya Pasti mungkin pengen. waktunya ya. Selain tugas mungkin ya belum jadi prioritas untuk leisure time gitu, liburan ke jauh-jauh ke yang mahal gitu. Nah, itu belum jadi prioritas karena kalau dulu kan seringnya ya tugas dalam rangka tugas ya kebanyakan ya kalau yang dana pribadi nggak sebanyak yang tugas gitu ya lumayan karena waktu itu ya berusaha lah ya mengatur keuangan. Kalau dana liburan nih saving sendiri misalkan nih dana untuk kebutuhan operasional hidup gitu, makan segala macem dan menyisihkan untuk liburan ya. Jadi ya bisa aja gitu. Bisa ya. Kalau menurut Mbak Lia selama di negara-negara yang pernah Mbak Lia kunjungi, mana negara yang paling berkesan Mbak Lia? Oke ya. Boleh tebak gak Mbak Lia? Oke. Tuh, Mekah. boleh tebak. Mekah? Mekah tuh Kan negaranya Arab. makanya. Arab Saudi. Turki. Bukan ya kalau Eropa sih begitu ya, mereka sudah settle karena mereka juga yang menjajah kita. Iya kan, ya sudah nggak terheran-heran lagi, juga sudah paham bagaimana budayanya gitu kan, zaman Sesuai sejarah. ekspektasi Mbak Lia lah ya. Zaman kita belajar sejarah dulu ya seperti itulah ya dengan kepercayaan dirinya dan lain-lain. Tapi ada satu yang Asia. Nah, bisa tebak? Singapura. Depannya I. Depannya Indonesia. Indonesia. Ya, Indonesia nggak keluar lagi gitu. Kita tinggalnya di Indonesia. Ya. India. Betul sekali. Ya, Kenapa Mbak Lia? Nah, ya dibandingkan dengan negara lainnya ya, misalkan Korea gitu atau Singapura atau manalah yang terutama e-government-nya sudah maju gitu ya, karena kita kan ASN pasti ngelihat itu gitu ya. Betul. Ya, nah di India ini, nah kebetulan waktu itu memang ditugaskan untuk 2 minggu di sana. Nah penugasan ini ceritanya jadi nggak untuk piknik tapi ya tugas sambil jalan-jalan gitu. Iya, nah ada satu benang merah yang menarik gitu di India. Nah kalau kita di sini di jalan kebanyakan pakai mobil produk mana kita di sini? Produk Kalau luar. nggak Eropa ya Jepang gitu ya. Nah Kalau di sana itu saya terkesan mereka bangga memakai produk mereka sendiri. Jadi lebih dominan di jalan itu merek-merek punya mereka sendiri. Seperti Tata Motors gitu, Bajaj, apalagi semua moda transportasi Hindustan atau ya? apalah gitu. Ya saya amati, wah lebih dominan produk mereka sendiri. Walaupun dengan model yang ala kadarnya mungkin. Tapi mereka bangga. Bangga. Sampai dengan kalau di sini nyebutnya mungkin Telkom gitu ya. Kantor Telkom besarnya pada saat kita diajak ke sana lihat data centernya dan lain-lain. Nah, device-device-nya itu juga buatan mereka sendiri. Iya, yang menurut kita gitu aja gitu bentuknya. Tapi mereka dari sinar matanya, dari cara menjelaskannya itu mereka bangga gitu dengan produk mereka sendiri. Makanya nggak heran ya kalau engineer-engineer atau pekerja-pekerja IT-nya India itu bisa menguasai dunia. Iya, menguasai mana-mana gitu. Data analis, Gojek, apa gitu atau menguasai mana-mana lah perusahaan-perusahaan besar gitu pasti. Rata-rata dari India. Ya, SDM TIK-nya banyak yang India gitu. Nggak tahu sistem pendidikan mereka gimana, kayaknya kita harus curi gitu benchmark ya dengan gimana sih cara mereka menumbuhkan kepercayaan diri ya. Nih, sebagai orang India gitu ya, pede aja walaupun kalau
disimpulkan dari omongannya ya, gitu aja gitu ya, gitu, atau dari bentuk bangunannya, gedungnya, terus bentuk device-nya tadi. Nah kita kan biasanya ya pakai punyanya yang sudah jadilah ya, produk nggak kita sendiri. Nah gedung kita lebih bagus, device-device-nya juga ya mungkin yang paling sophisticated yang bisa pemerintah beli gitu ya. Tapi kalau di mereka walaupun seadanya gitu ya, mohon maaf ya bukan seadanya, tapi yang mereka pakai itu lebih milih produk mereka sendiri dan mereka bangga. Indian pride gitu. Kita harusnya punya kebanggaan yang sama ya terhadap produk-produk dalam negeri kita juga bagus-bagus gitu. Mereka kayaknya percaya diri dan dihargai nggak sih Mbak Lia? Iya. Mereka percaya karena dihargai gitu nggak sih? Mungkin saling menghargai, mungkin di sekolah nggak ada yang bilang salah itu pendapatmu atau gimana gitu itu kan jelek ya. karyamu gitu kayak. Gitu. Iya, dan dipakai sendiri. Gitu. Jadi mendominasi di jalan atau di tadi ruang server mereka gitu ya, device-device-nya buatan sendiri. Mereka pamerin ini. Keren. Harus gitu. dicontoh. Iya. Ya, yang dipamerin waktu itu kan pesertanya dari berbagai negara gitu ya. Ini buatan kita gitu. Nah, pabriknya nih di sana gitu di sana. Wah, ya oleh engineer kita sendiri. Nah, gitu kan. Itu yang paling langsung jelek. Wah, mereka bisa loh. Padahal nggak beda jauh kan sama kita. Nah, merdekanya juga nggak beda jauh sama kita. Tapi mereka lebih percaya diri. Ya, itu mungkin kepercayaan diri yang bisa kita contoh. Nah, kalau itu pengalaman berkesan ya Mbak Lia. Kalau pengalaman unik atau menarik di negara manapun yang paling unik, yang masih teringat terngiang sampai unik sekarang, ya? Unik. Oke, unik. Yang nggak bisa dilupakan. Oh ya, oke. Kalau nggak bisa dilupakan, clue-nya. Nah, ini saya punya pengalaman kopernya nggak turun di bagasi. Ini waktu itu pada saat ke Manila. Nah, karena landingnya itu kalau waktu di sini mungkin ya habis Isya gitu ya. Ya, sudah malam gitu. Sudah mendekati waktu istirahat tidur. Nah, di airport itu wah, sudah habis semua nih bagasi. Ditungguin mana koper pinkku gitu. Mana nih? Nah, ternyata nggak turun. Ya, masih nyangkut di airport transit sebelumnya. Gitu. Jadi terpaksalah karena sudah malam. Nah, untungnya waktu berangkat itu pakai baju yang proper gitu untuk pantas lah untuk di acara yang formal gitu. Nah, karena acaranya besoknya lagi. Iya, besok paginya langsung acara memakai baju yang sama, nggak ganti untuk lumayan representatif gitu ya. Penting semprot-semprot aja untuk masih punya parfum, lipstick, bedak di tas kecil gitu, nggak di koper. Nah, ya sudah show must go on gitu. Besoknya tetap seperti biasa di acara dan nggak ada yang tahu kan kalau nggak ganti baju. Nggak ada yang tahu Mbak Lia. Iya, dan 2 hari kemudian kopernya baru diantar ke hotel. Saya nginep pada saat itu. Jadi pas besoknya dari acara itu langsung ke mall lah beli baju untuk ganti besok gitu. Nah, terus baru besokannya kopernya datang gitu. Terus langsung pulang. Pas koper datang pulang. Masih lama ya itu ya Mbak Lia? Waktu itu berapa ya? Seminggu sih. Oh, 1 minggu. Lumayan lah masih terpakai. Alhamdulillah sih nggak hilang gitu. Iya, tapi nggak ada untungnya. Oh, diinget-inget sih lucu juga ya. Nggak ganti baju. Nggak ada yang tahu Mbak Lia. Paling cuma bau-bau dikit lah. Semprot aman. Iya, itu unik sih. Dan nggak akan terlupakan selamanya. Kehilangan koper. Itu seperti kehilangan hidup. Iya. Ya nggak sih Mbak Lia? Di dalam. Iya, padahal sepatu ganti semuanya kan di situ gitu. Untung laptop kan nggak mungkin laptop di bagasiin ya pada saat itu tadi. Mungkin teman-teman juga sama, mungkin ya baju hilang nggak apa-apa sih ya, tapi data kita yang ada di laptop tadi jangan sampai hilang. Ya untungnya nggak sampai. Ya, ada nggak Mbak Lia destinasi impian yang masih belum Mbak Lia kunjungi? Destinasi impian, waduh banyak sih. Banyak. Yang paling pengen. Oke. Karena dari dulu waktu ingat banget itu waktu zaman SMP itu masang
poster di kamar. Tahu Saint Basil Cathedral di mana itu? Wah, di mana kawan? Di mana kawan? Iya Gimana, itu kan kawan? bentuknya Malah tes bagus geografi banget tadi. ya. Itu mengesankan. Wah ini bangunan apa gitu. Tanya ke kakak gitu. Oh itu di Rusia gitu. Di Saint Petersburg tempatnya gitu. Iya. Ada bangunan seperti itu gitu. Kok unik sekali gitu kan. Maksudnya ya pengen ngerasain aja kayak apa sih aslinya gitu. Tapi ya jauh ya, dan kesempatan ke sana mungkin nggak ada ya. Belum ya. Syukur-syukur menang undian gitu. Ikut Baru ke sana. Iya. Rusia ya. Iya, terus iya sih waktu itu yang mengesankan. Terus lihat-lihat, oh mereka punya budaya seperti ini gitu. Oh punya histori seperti ini. Waduh. Jadi pada saat itu pas SMP ya, kebetulan juga pas sejarahnya tentang revolusi Rusia, revolusi Prancis dan lain-lain gitu, ada di buku pelajaran gitu. Oh iya. Malia suka Iya, sejarah. sebelumnya sudah pernah baca nih, sudah pernah apa itu cari-cari tahu gitu. Makin gitu. pengen Ternyata ke Rusia. ada di buku sejarah sekolah juga. Ya, kita doakan semoga Mbak Lia bisa ke Rusia ya Mbak Lia. Nanti ajak saya. Amin. Amin. Iya. Bolehlah 1, 2, 3, 4, 5 Mbak Lia. Banyak juga sih destinasi yang lain yang Di dipinginin. mana tuh? Ada lagi nggak? Belum banyak deh ya. Kalau bisa setiap bulan April harusnya ya. Kalau pas spring gitu. Iya. Kalau pas spring itu kan pasti banyak bunga-bunga gitu di mana-mana gitu. Dulu pernah juga sudah ternyata begini kebun bunga yang epic banget gitu di Keukenhof sana. Ya itu wah surganya bunga deh. Sampai enggak pulang-pulang ya, dari mulai buka sampai tutup betah aja gitu. Iya. Keren. Ya, Februari, Maret, April 2 bulan lagi lah Mbak Lia. Bisa Kalau pas disiapkan. spring gitu kan kebanyakan di sana juga musim libur ya, gitu. Terus Mbak Lia, kalau Mbak Lia bisa memberikan saran ke diri Mbak Lia di masa lalu, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Wow, pertanyaannya deep sekali. Nah ini harusnya perlu persiapan tersendiri sih untuk menjawab ya, karena flashback tuh kalau teman-teman Gen Z terutama atau sekarang Alpha ya, generasi Alpha yang juga ikut nonton, ya satu sih yang bikin sering menyesal gitu, yaitu memanfaatkan waktu. Memanfaatkan Iya. waktu. Kenapa dulu nggak memanfaatkan waktu seproduktif mungkin ya, kalau kita sudah punya target ke depan mau mencapai apa, nah itu kan sudah mulai bisa di manage gitu waktunya. Nggak terlalu banyak hura-hura, nggak penting waktunya habis buat ngikutin berseri-seris berhari-hari gitu ya, yang faedahnya kurang mendukung ke pencapaian masa depan kita gitu. Ya itu sih mungkin itu yang paling disesalkan. Tidak bisa memanfaatkan waktu. Sebaik-baiknya, sebaik mungkin gitu. Dan keduanya mungkin ya teman-teman ya, ini karena cocok juga dengan iklim kita, iklim perekonomian kita ya pada saat ini ya. Pas ya spendingnya harus benar-benar yang bijak seperti itu ya. Ya, dan invest itu perlu. Nah, sedini mungkin gitu. Ya banyak lah YouTube yang bisa diikutin, yang gampang dicerna gitu. Kan nanti menyesal sih kalau udah boros-boros ke beli-beli yang nggak perlu atau gimana. Tapi saya tertampar keras Mbak Lia. Tapi kalau experience nggak rugi sih. Kalau kita beli pengalaman nggak apa-apa. Tapi kalau kebendaan gitu, wah ini kadang-kadang nggak perlu juga. Kita beli gitu ya, wah ke mall nggak ada yang ditenteng, nggak enak nih, beli apa-apa lucu-lucu, diskon gitu ya. Nah itu sudah habis, 1 bulan gaji mungkin ya. Bisa dikurang-kurangin. Gitu, nah mungkin bisa dialihkan ke investasi gitu sih, penyesalan yang kedua terbesar gitu ya gitu. Penyesalan Mbak Lia adalah pesan untuk saya. Oke Mbak Lia. Kalau Mbak Lia, impian atau target ke depan mungkin? Impian atau target nih? Target deh. Oke. Target ya. Karir atau pendidikan? Oke lah. Kalau yang terdekat ya
Semoga cepat lulus sih. Kalau target yang terdekat ya. Kalau target jangka menengah, Ada jangka-jangkanya. oh jangka menengah itu tadi ya menyelesaikan sekolah gitu. Kalau jangka panjang sih mengalir aja kalau dalam pekerjaan ya bekerja sebaik mungkin. Tapi kalau untuk impian ya seperti ibu-ibu pada umumnya mungkin ya bisa mengantarkan anak, mendidik anak ini seoptimal mungkin gitu. Jadi karena parenting tuh nggak ada sekolahnya sih, jadi kan iya itu juga Belajar dari pengalaman. itu juga bukan beban sih, tapi lebih ke ini ada tanggung jawab baru seperti itu sebagai seorang ibu, dan supaya bisa disebut ibu yang baik aja gitu sudah cukup. Sudah cukup untuk Mbak Lia ya. Ya. Jadi ibu yang baik. Ya. Oke. Tungguin. Aduh, banyak banget pertanyaannya nih. Terakhir nih Mbak Lia, mungkin pesan untuk perempuan-perempuan yang ingin berkembang dalam karir, pendidikan, dan juga sebagai istri dan juga ibu. Wow, iya. Ini pertanyaannya dari tadi tuh perlu mikir sebentar, tapi nggak dikasih waktu mikir 5 menit ya. 5 menit Mbak Lia. Untuk iya, untuk perempuan ya, untuk perempuan aja nih. Oke, perempuannya yang Gen Z atau perempuan Seluruh secara umum. general. Waduh, ini saya juga belum merasa sukses sih sebagai perempuan. Ya pertama mungkin ini juga yang tadi termasuk saya sesalkan ya, pahami potensi mungkin ya. Pahami potensi. Iya, nah setelah tahu mungkin kita bisa mengoptimalkan. Nah kedua juga kadang-kadang kita punya rasa minder gitu kan, apa bisa saya cewek gitu kan. Nah ada profesi-profesi tertentu yang kadang-kadang nggak gender mainstreaming, malah justru terkotak-kotakkan kita sendiri karena kita gendernya ini gitu ya. Ya mungkin lebih percaya diri aja, walaupun ini kebanyakan yang profesi impian kita itu didominasi laki-laki misalkan seperti itu ya. Nggak apa-apa, terjun aja dulu, upayakan dulu gitu ya. Jangan belum sudah minder, belum sudah aku nggak bisa, aku kan cewek gitu. Nah mungkin itu ya. Jadi untuk pesan lebih luasnya lagi ya tetap sesuai kodrat kita aja sih perempuan. Iya. Kalau lebih spesifik sih nggak punya ya harus seideal apa sebagai perempuan ya be yourself aja. Itu tadi percaya diri tadi, kemudian ya mungkin jangan takut bermimpi ya, walaupun ya gratis kan bermimpi. Mimpi adalah hak Mbak Lia. Iya gratis Mimpi sih. adalah Gratis, tapi kalau nggak nyampe ya santai aja gitu. Ya mungkin nggak nyampe ke sana, tapi dalam rangka mencapai itu nanti menemukan yang lebih berharga seperti itu ya. Pasti di perjalanan menemukan lah. Iya betul. Apa yang tidak disangka-sangka. Oke, wah sudah habis pertanyaannya Mbak Lia. Sudah habis. Aduh. Terima kasih Mbak Lia. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang disampaikan untuk Sobat Balai semuanya. Ini kesimpulan. Disimpulkan sendiri. Oke, pesan. Nah mungkin kalau biasa kita kan kalau ngasih pesan di kelas atau di mana gitu ya, selain tadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, berusaha pintar-pintar menangkap peluang. Nah peluang ini sekreatif mungkin gitu ya, atau se-sharp mungkin, setajam mungkin melihat peluang. Nah sekarang ini eranya era informasi kan, betul. Semuanya bisa kita akses secara mudah gitu. Nah, ini nggak ada yang nggak punya smartphone kan ya. Nah daripada scrolling yang nggak jelas gitu, nanti bisa menimbulkan brain rot gitu, seperti yang sedang happening sekarang ya isunya. Nah teman-teman, usia muda itu nggak terulang lagi ya. Nah kalau sudah seperti saya yang sudah mendekati senja gitu, ya nanti menyesal ya kalau nggak memanfaatkan waktu muda sebaik-baiknya. Apalagi teman-teman, terutama Gen Z, Gen Alpha ini dimudahkan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya ya.
wisdomnya, filternya dari kita sendiri, tapi kita tahu ini bermanfaat atau enggak, ini bisa menunjang masa depan kita apa enggak yang kita saat ini akses, yang kita saat ini lakukan, itu aja sih. Nah, karena waktu nggak terulang lagi. Waktu nggak terulang lagi, oke. Iya. Keren sekali Mbak Lia ya. Jadi perbincangan kita kali ini banyak banget yang harus diinspirasi dari cerita Mbak Lia. Mulai dari memanfaatkan peluang, mencari peluang gitu, lebih melek informasi, wah banyak banget lah intinya. Mudah-mudahan menginspirasi sih. Pasti lah Mbak Lia, pasti menginspirasi. Oke, terima kasih Mbak Lia sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan sudut pandang yang lain yang tentu saja bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Balai sekalian. Kita ada game sedikit Mbak Lia. Pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, ada 2 pilihan Mbak Lia, nanti pilih salah satu aja. Oke. Pilih salah satu aja. Salah satu. Kalau salah satu berarti 90 Mbak 90 Lia. ya. Kalau salah 2 80. Soalnya berapa ini? Soalnya 8. Oke. Dikit. Nanti kita nggak perlu tanya alasannya ya Mbak Lia ya. Oh ya. Oke, langsung ya. Jawab sesuai pilihan jawaban ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Analis kebijakan atau peneliti? Peneliti. Oke. Menjadi pengajar atau menjadi kasubag umum? Pengajar. Kok suaranya mulai merendah Mbak Lia? Takut ini. Takut, tapi apapun yang ditugaskan dari dulu tidak pernah menolak sih. Ya, ingat tadi perjalanan dari sampai terdampar ke Sumatera Utara, terus disuruh ke Cikarang, lain-lain nggak pernah menolak sih. Semuanya bisa lah Mbak Lia. Iya. Ditempatkan di pusat atau daerah? Sejujurnya. Pilih satu lah Mbak Lia. Oke. Di daerah. Iya. Kita berpikir. Iya, tuh sayangnya nggak ditanya alasannya sih. Iya, nggak usah Mbak Lia, Nggak usah nanti ya. bisa sampai 2 jam. Jabatan tinggi atau pendidikan tinggi? Wow. Wow. Ih, dua-duanya kan terkorelasi nih, ya kan? Jabatan sama pendidikan. Oh ya, nggak. Belum tentu nggak sih Mbak juga Lia. sih ya. Oke, mungkin pendidikan tinggi aja. Oke. Karena bisa lebih luas peluangnya ya. Nggak Nggak pakai pakai alasan. alasannya ya, sorry. Sorry. Ini nomor 5 nih sebenarnya sudah tahu jawabannya sih. Liburan di luar negeri atau dalam negeri? Kalau sejujurnya nih, nggak ada yang mengalahkan keindahan Indonesia loh. Oh, di luar negeri. Iya loh. Ini Banyak 1000 penonton. tanya apa itu yang sudah menjelajah ke mana-mana ya. Nggak ada yang mengalahkan keindahan Indonesia. Tetap cintai produk-produk Iya. Indonesia. Iya. Eropa atau Asia? Liburan atau mana nih? Apapun. Eropa. Eropa. Oke. Perasaan baru bilang cintai produk-produk. Kan liburan ya, tapi Oke. sekali-sekali lihat kebudayaan yang beda banget sama kita gitu kan. Kita sudah lihat di Asia gitu. Tadi yang sebelumnya kan keindahannya. Oke. Nah, kalau experience-nya kan ya explore yang jauh Mbak Lia. dong Nggak gitu. apa-apa Mbak Lia. Apalagi kalau sampai tersesat gitu kata Pak Renald. Nah, itu akan mendatangkan survival skill yang lebih lagi gitu. Makanya kalau liburan teman-teman jangan pakai biro tour. Sendiri, Ngebolong backpacker. aja sendiri gitu. Takut hilang. Nggak apa-apa, bawa semprotan berita. Semprotan merica. Lanjut ya Mbak Lia ya. Liburan traveling sendiri atau liburan di rumah bersama keluarga? Dua-duanya ini fasenya sih, ya kan? Oke. Kalau sudah berkeluarga, ya pasti sama keluarga. Betul, Kalau betul. masih sendiri-sendiri, ini jawaban diplomatis ya. Karir meningkat terakhir ya Mbak Lia. Karir meningkat tapi jauh dari keluarga atau karir tetap tapi dekat keluarga? Dekat keluarga. Oke. Ya. Sudah selesai, nggak ada tambahan kawan? Kok nggak ada sih? Seru ya Nggak Mbak dong. Lia. Iya, ternyata asik juga. Nanti bisa next episode lagi ya Mbak Lia. Kita bikin topik apa kira-kira? Waduh, nanti Sobat Balai bosen, kok dia aja. Pakai masker besok Mbak Lia. Oh iya deh. Besok iya nih. Jadi nggak sempat prepare ya kostumnya. Mudah-mudahan nggak
nggak looks-nya tetap enak dilihat. Tetap cantik. Tapi sudah tak kenalkan cantik kok Mbak Lia. Aduh. Nanti teman-teman sobat balai pasti tersugesti. Waduh. Itu hoax. Oke, terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Mungkin saya mau tutup dengan pantun. Alhamdulillah. Pantun Mbak Lia. Oke. Bilang cakep ya pemirsa. Oke, cakep. Belum. Mana pantunnya ya? Makan lele pakai nasi. Cakep. Setelah makan minum jus strawberry. Cakep. Saya Titin pamit undur diri. Cakep. Sampai jumpa di lain hari. Oke, terima kasih Sobat Balai.